quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah Mas Chandra, pada sore hari ini kita bisa on air kembali setelah sekian lama. Saya pikir radio ini, media konvensional ini sudah habis masanya karena sudah digilas oleh media sosial. Ternyata Alhamdulillah masih eksis. Ya mudah-mudahan aja ini nanti bisa menjadi media perjuangan ya. Amin. Dan karena radio itu ternyata banyak juga yang masih mendengarkan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan berbicara sesuai dengan harapan dari Tasma ini, bagaimana puasa bisa meningkatkan keimanan orang yang berpuasanya khususnya. Syukur kalau juga berpengaruh terhadap orang-orang yang mengaku beragama. Sebab sekarang ini ada krisis sepertinya. Beragama tidak dilandasi keimanan. Ini yang menjadi keprihatinan saya pribadi. Banyak sekarang ini orang yang merasa agamanya hebat, casingnya hebat. Nah, tetapi software ya atau kantennya ini atau esennya ini tidak mencerminkan seperti apa akhlak orang yang beragama. Nah, ini saya sering mengistilahkan ini beragama yang tidak beriman ngaku, atau sering guyonan saya, beragama gak ngerti Tuhannya. Banyak orang yang beragama tapi gak ngerti Tuhannya. Nah, oleh karena itu saya senang sekali ya ada kesempatan dengan Tasma ini kita mencoba bahwa dengan puasa itu bagaimana iman kita bisa bertambah, iman kita bisa berbobot. Nah, dalam bahasa yang lebih kerennya kan berkualitas. Mengapa kita harus peduli? Sebab kalau dibiarkan beragama tidak dilandasi oleh iman yang kokoh, yang akan terjadi impact-nya ini, output dan outcome-nya ini. Output-nya apa? Output-nya lahirlah manusia-manusia yang terkena penyakit waham, terkena penyakit hubud dunya wa karahiyatul maut. Ya, ini yang sekarang sedang merajalela. Nah, kalau banyak manusia yang terkena penyakit ini, maka itu outputnya, outcome-nya, maka kehidupan akan semakin tidak tertata secara ideal. Nah, kembalinya kepada memang noto iman itu tidak gampang. Rasul sendiri itu berpuluh-puluh tahun itu noto iman. Beliau di Mekah mulai diangkat jadi Rasul sampai hijrah ke Madinah itu belum berhasil. Untuk menata seperti apa iman itu tertanam di kalangan umat muslim, ya, umat baru, umat yang punya kepercayaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman ini harus benar-benar memenuhi dua unsur. Unsur pertama ya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan unsur yang kedua beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab agama Islam ini adalah agama yang harus bisa menjalankan atiullaha wa atiur rasul. Atiur rasulnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Allahnya hampir semua orang percaya dan meyakini, mulai umat siapapun kepada Allah. Tapi ketika disuruh beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallamnya mulai mulet. Nah, itu menurut cerita sejarah dalam Islam. Oleh karena itu saya berharap kita semua mari kita introspeksi bagaimana menakar, mengukur dan mengevaluasi iman kita masing-masing. Nah, dengan puasa ini adalah momentum training lagi kita ini awal.
Momentum bahwa bulan Ramadan itu untuk kenal dengan Gusti Allah itu mulai ditoto kembali. Yang kedua, momentum bahwa senang dan cinta kepada puasa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kita mulai lagi. Nah, saya berharap ya khususnya umat Muslim di Nusantara ini masalah keimanan ini monggo di ini lagi di anggraito piambek ya. Kita evaluasi terhadap diri kita masing-masing sebab saya prihatin nih. Kalau beragama lepas dari iman itu sama dengan layang-layang lepas dari pemegang benangnya ini. Sehingga bisa melayang semaunya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Para pemirsa Tasma Miyin yang sekian lama saya tidak pernah 2 tahun ya, 2 tahun. Kita mari dengan puasa itu apa? Hikmah puasa untuk mengokohkan iman kita. Ada 2 ketentuan yang mesti kita harus pahami. Ketentuan pertama sebagaimana yang sudah sering disampaikan oleh hampir semua yang menyampaikan masalah puasa mesti berangkatnya dari surat Al-Baqarah ayat 183 ya, kalau tidak salah itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya ingin garis bawahi bahwa dengan puasa ini satu-satunya jalan yang terbaik untuk bisa menanamkan menjadi orang yang beriman dan bisa mempraktekkan imannya. Orang yang beriman di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu, puasa sebagai sebuah salah satu indikator mempraktekkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir manusia yang iman dan mempraktekkan tuntunan agamanya. Nah, orang yang beriman dengan mempraktekkan tuntunan agamanya itu sering diistilahkan dengan orang yang bertakwa. Nah, di situ masih ada kata la'ala kan, harapan, mudah-mudahan. Nah, tetapi ini harapan yang dijamin tercapai. Karena dalam istilah bahasa Arab itu ada 2 harapan, harapan yang bisa tercapai dan harapan yang tidak mungkin tercapai. Nah, harapan yang tidak mungkin tercapai itu namanya tamani, laita, biasa menggunakan kata-kata laita. Itu harapan yang tidak mungkin tercapai. Tapi dengan la'ala namanya istilahnya taroji, harapan yang mungkin dan bisa atau pasti tercapai kalau kita kerjakan sungguh-sungguh. Yang kedua, hadis Rasul Muhammad SAW memberikan ilustrasi kalau orang yang berpuasa itu yang mengetahui hanya dirinya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. As-saumuli wa ana aji bihi. Nah, kesempatan yang baik ini mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat kalau puasa kita ini memang puasa untuk ngenali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bermesra kembali hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita pun harus ngerti siapa Allah itu. Nah, nanti urai selanjutnya dalam Al-Qur'an banyak ayat yang memberikan penjelasan seperti siapa Gusti Allah itu dan siapa kita ini. Nah, bagaimana pola hubungan supaya kita nyambung antara kita dengan Gusti Allah itu sehingga bagaikan akrobu ilaihi min hablil warid. Bagaikan dekatnya, lebih dekat dari urat leher yang ada di dalam bulu kita ini. Urat penyambung antara jantung dengan otak yang dikenal dengan istilah batang otak. Nah, di dalam batang otak itu ada ada urat-urat ada saraf-saraf yang bisa mengkonekkan begitu jantung berdenyut dan begitu otak mereka apa yang mesti harus dipraktekkan dilakukan oleh kita semua kan itu. Oleh karena itu puasa ini karena hubungannya adalah langsung dengan Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada ibadah lain dalam Islam itu yang dikenali langsung dengan yang mempraktekkan dan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain-lainnya mesti dilihat oleh orang lain. Sholat dilihat oleh orang lain, yang lainnya itu dilihat oleh orang lain semua. Tapi puasa, apakah kita puasa atau tidak?
yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah iman ini yang harus kita format kembali, kita upgrade kembali, kita refresh kembali, sehingga iman itu betul-betul ya tasdikun bil qalbinya itu mantep. Mendesain keyakinan dalam hati, yang dimana keyakinan itu harus masuk ke dalam awalul wajibin alal insani ma'rifatullah bis tiqoninya itu jelas, Tuhannya jelas ya. Hatinya itu sadar, tahu oh siapa Allah dan bagaimana kita membangun pola hubungan interaktif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena interaktif itu merupakan kewajiban. Kalau kita sudah iman, selanjutnya adalah menjalin hubungan interaktif secara efektif dan berkelanjutan. Nah, ini yang perlu diilmuni. Nah, itu. Efektif, berkelanjutannya ini yang kadang-kadang kita ini biar pet. Nah, makanya kan ada ayat-ayat Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dalam surat Ali Imran. Nah, bahkan kita bisa mengutip banyak ayat lagi seperti di dalam Al-Munafikun ayat 9 umpamanya, atau di dalam surat At-Taghabun ayat 11. Nah, itu bagaimana kita kalau sudah betul-betul kita mantep, nyambung, nah di situ ada koneksitas. Nah, untuk membangun koneksitasnya inilah suara tasma sangat dibutuhkan, Mas Chandra ya. Okay. Nah, sementara itu mukadimahnya ya. Baik Ustaz, terima kasih untuk mukadimahnya sore hari. Nanti kita lanjutkan dan tentunya pasti masih bersama PT Wing Surya. Ada nggak sih harga murah di zaman resesi ekonomi? Resesi ekonomi itu apa sih, Bu? Masa sekarang ini? Masa ekonomi sulit? Hah? Ekonomi sulit? Iya, ekonomi sulit. Wah, kalau saya jualnya ekonomi power liquid, Bu. Harganya irit, bersih selangit, nyuci piring jadi gak sulit. Yang bener, Pak. Ya bener lah, Bu. Harganya cuma 1.000. Beli 2, gratis 1 lagi. Wah, Terus, ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. masa sih, Pak? Aduh, swear, Bu. Lebih kental, busanya lebih banyak, dan lebih irit. Wih, udah irit, dahsyat lagi bersihnya. Oke deh, saya beli kalau gitu. Beneran beli 2 gratis 1 kan? Beneran dong, Bu. Ekonomi power liquid harganya cuma 1.000. Beli 2 gratis 1. Isi lebih banyak, cuci piring makin irit, hanya ada di ekonomi power liquid. Dari Wingscare. Tasmania Teh Javana mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya nggak ada yang bolong ya guys. Tasmania Teh Javana hadir dengan 2 varian rasa, yaitu original dan gula batu. Teh Javana adalah perpaduan dari teh dan gula asli yang menyegarkan. Bisa banget nih nemenin buka puasa kalian. Nah, Tasmania, di momen Ramadan ini jika Tasmania mau ngadain acara buka puasa bersama keluarga besar atau teman, atau untuk acara halal bihalal dan open house pada saat lebaran nanti, pas banget nih, lagi ada program Teh Javana Manisin Momenmu. Dalam program ini, Tasmania bisa dapat diskon sampai 15% untuk setiap pembelian minimal 10 karton Teh Javana. Jadi Tasmania, jangan lewatkan kesempatan manis ini. Yuk berbagi momen manismu dengan Teh Javana. Untuk info lebih lanjut hubungi nomor 0800 1818 818 atau 031 53 25 005. Atau kalian bisa kepoin Instagram @sayap_kuat dan Instagram Tasma FM.
99,4 Tasma FM Cerdas dan Solutif Tasma Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di program Taslim jelang buka puasa dan Tasma Muslim Teh Javana ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya tidak ada yang bolong ya. Dan Teh Javana hadir dengan 2 varian rasa yaitu original dan gula batu. Teh Javana adalah perpaduan dari teh dan gula asli yang menyegarkan. Ini bisa banget ini menemani buka puasa Anda. Nah, Tasma Muslim, di momen Ramadan ini, jika Tasma Muslim mau mengadakan acara buka puasa bersama keluarga besar atau teman, atau untuk acara halal bihalal dan open house pada saat lebaran nanti, nah pas banget nih, ada program Teh Javana Manisin Momenmu. Dan dalam program ini, Tasma Muslim bisa dapat diskon sampai dengan 15% setiap pembelian minimal 10 karton Teh Javana. Jadi Tasma Muslim jangan lewatkan kesempatan manis ini. Yuk berbagi momen manismu dengan Teh Javana. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi nomor 0800 1818818 atau 031 5325005. Atau Tasma Muslim bisa kepoin Instagram di @sayapkuat dan Instagram Tasma FM. Sementara untuk pertanyaan kali ini atau kurma kali ini untuk Tasma Muslim, pertanyaannya adalah berikut adalah produk dari minuman PT Wing Surya. A. Panas dingin. B. Segar dingin. Sekali lagi berikut adalah produk minuman dari Wings. A. Panas dingin. B. Segar dingin. Silakan Anda bisa jawab melalui pesan singkat di 081 850 4444 dengan cara ketik nama spasi jawaban. Cukup 1 kali kirim dan siapa yang akan beruntung kita pilih 1 pemenang untuk mendapatkan bingkisan lebaran dari PT Wing Surya dan akan diumumkan di program Jendela Tasma pukul 7 hingga 9 pagi. Kembali ke kajian kita sore hari ini Ustadz tentang ini ya. Tadi Ustadz sampaikan juga bahwa kita untuk menjaga atau kita mengupgrade masalah keimanan kita. Tapi dengan adanya media sosial, sekarang ibadah apapun ini bisa diunggah di media sosial. Entah itu dengan niatan apapun, tapi bisa kita lihat tiap menit, tiap jam. Monggo Ustadz. Jadi update status Iya, ya. betul. Jadi memang zaman. Sebetulnya kita beruntung bagi orang yang beriman yang mau menghayati keimanan secara jelas ketika kita membangun hubungan meta indera dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia maya sekarang, dunia digital sekarang itu sebetul membantu untuk mengantarkan ternyata dunia maya itu ada. Dan sekarang kehidupan kita ini sudah terjerumus kepada ini ya bukan hanya terbuai ya, terprovokasi, bahkan sudah ini ya sudah teracuni sebetulnya dengan dunia maya itu. Nah dunia maya ini kan sebetulnya untuk mengantarkan bagaimana kerja alam goib. Alam goib itu kan alam yang tidak bisa diindra oleh manusia. Nah sekarang ini kalau kita lihat HP kan apa saja ada. Mulai yang lucu, yang aneh. Yang sudahlah komplit lah. Nah itu kan gambaran satu makhluk secuil ini genggaman ini ternyata bisa memuat hampir seluruh isi dunia kan itu. Bahkan nipu pun bisa dengan itu kan. Nah oleh karena itu, nah mestinya kalau bagi kita yang mau tadabbur, yang mau menghayati, mau mencermati, justru disitulah kita akan tahu. Oh berarti ketika kita kerja iman, di mana iman itu berhubungan dengan alam meta indra, dan alam meta indra itu gambaran ininya sekarang gambaran konkretnya dalam dunia maya ternyata ada. Bahkan sekarang ini banyak juga makhluk-makhluk halus yang bisa ditangkap oleh HP kan? Iya. Jangan-jangan malaikat juga suatu ketika hanya Gusti Allah mungkin yang gak bisa. Nah karena Gusti Allah itu kan sangat gaib tetapi dekat. Nah ini yang misterinya. Jadi ada 2 hal yang dalam iman itu. Pertama bagaimana kita bisa mengenali secara baik kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah para penciptaannya itu. Allah sebagai Maha Pencipta dengan penciptaannya itu seperti kan gak ada jarak.
Ya seperti di luar manusia itu digambarkan dalam Al-Quran itu kan semua makhluk apapun selain manusia dengan Allah itu sudah berakrab-akrabria gitu. Sabutas walakin la tafqahuna tasbihahum kan. Dan mereka berkenal riaknya itu dengan bertasbih. Kalau makhluk selain manusia ini. Dalam Al-Quran kan gambarkan seperti itu. Tapi makhluk manusia didengdengi, ada semacam ada pendindingnya gitu, ada semacam penutupnya, ada hijabnya. Nah itu. Makanya iman ini bagaimana bisa menembus hijab. Makanya iman yang benar itu saya yakin apa yang diungkapkan oleh para ahli tasawuf itu tentang ma'rifat, mukasyafah. Saya pikir itu konsepnya konsep iman yang benar dalam pemahaman saya. Berbeda dengan konsep keimanan yang dikembangkan oleh para pemikir muslim dalam yang dikenal dengan ilmu kalam, apalagi filsafat umpamanya. Itu keimanan yang membuat goncangan justru kita ini bukan bagaimana membuka takbir kegaiban Gusti Allah, tapi justru kita ini sibuk dengan berargumen akli, nakli. Nah, gitu. Maka muncullah kan perdebatan mazhab dalam dalam ilmu kalam itu sampai kafir mengkafirkan kan. Mengeksploitasi ideologi rasionalitasnya itu sampai bisa menghakimi orang lain apakah beriman atau tidak beriman. Nah, ini yang perlu kita introspeksi lagi gitu, perlu kita evaluasi, introspeksi di mana pengembangan pemahaman keimanan yang selama ini meracuni kita kadang-kadang dihadapkan ke dalam bagaimana perdebatan di dalam para mutakalimin dalam teori pengembangan ilmu-ilmu keislaman. Nah, oleh karena itu muncul tasawuf. Nah, maka tasawuf inilah menurut saya yang bisa mengantarkan bagaimana hakikat iman kita, diri kita ini, bagaimana rasa dekat dengan Gusti Allah, bagaimana rasa takut dengan ancaman-ancaman yang membuat kita ini sengsara, yang membuat kita ini menderita, yang membuat kita ini gelisah, kan itu. Atau dalam Al-Qur'annya kan ada ayat wala tahinu wala tahzanu, kan itu. Bagaimana kita ini supaya terbebas dari keluh kesah, bagaimana kita ini terbebas dari dari penderitaan batin. Nah, iman itu sebetulnya salah satu resep mujarab. Nah, untuk menyelesaikan problematik kejiwaan yang yang selalu menyatu dengan sistem gerak denyut denutnya kerentek seseorang. Ini rodo asing mungkin didengar. Tetapi saya harus menyampaikan juga ini sebagai upaya untuk bagaimana memperbaiki citra keberagamaan kita yang selama ini kita selalu terprovokasi dengan nilai-nilai simbolik tetapi tidak mengekspresikan, tidak mengaktualiskan nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai yang toleran dan segalanya. Mengapa terjadi adanya ini lagi ada semacam penurunan kualitas watawasobil marhamahnya menurun sekarang ini kan. Ukhuwahnya menurun kan ya. Kenapa? Karena yaitu konstruksi imannya yang perlu kalau mobil itu kalau sudah semuanya banyak tidak beresnya kan perlu diturun mesin overhaul. Nah, kita juga dalam iman perlu juga kita overhaul juga. Bagaimana kita memetakan hati sanubari, memetakan hati nurani, memetakan hati dan denyut jantung itu bisa sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Gusti Allah. Nah, ini contoh harapan Gusti Allah kan begini contohnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah kan. Wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun kan. Hei orang-orang yang beriman kan. Jangan sampai kamu
terlena oleh kekayaanmu, oleh anak-anakmu, sehingga kamu lalai ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingat itu yang paling menancap, yang paling bermakna, yang punya punya power untuk merubah perilaku itu ingat dalam hati. Banyak sekarang ingat kepada Allah, takbir di tengah jalan. La ilaha illallah diobral, tetapi tidak sampai bagaimana membentuk tahliyatul qalbi anil ausofil madmumah wa tahliyatuhu bi ausofil mahmudah fayasduru minhu af'alul jamilahnya ini. Makanya butuh lagi sekarang kan moderasi, macam-macam lah. Tapi kalau totok imannya tidak di-upgrade, tidak di-overhaul, nah ini tetap tidak akan ada perubahan. Karena yang ada adalah hasutan emosi, tersinggung kan itu. Nah untuk bisa bagaimana mengendalikan ketersinggungan, ya iman resepnya. Bagaimana kita ini supaya tidak terbuai dengan gejolaknya macam-macam seperti sekarang ini. Macam-macam sementara ekonomi baru bangkit dari pandemi dan terbebani lagi pikiran itu. Biaya ini semua, ini sementara pendapatan masih cupet. Nah, jadi ini juga. Nah, kalau imannya betul-betul kokoh, apapun yang dihadapi oleh kita, nah kita kembali kepada apa yang diharapkan oleh Gusti Allah, ma asoba mim musibatin ila biiznillah. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini, apapun jenisnya, apapun bentuknya, apapun wujudnya, semuanya itu masih ada dalam kerangka biiznillah. Maupun lewat siapa. Nah ini harus kita, apakah lewat orang kafir, lewat orang musyrik, lewat orang zalim umpamanya. Kejadian-kejadian itu. Tapi tetap itu masih dalam sesuatu yang terpantau dan terkendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau iman kita ini betul-betul kokoh, wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah. Ya, jadi kalau memang betul-betul imannya ditoto, di di semacam di servis secara baik, maka yang demikian ini kita termasuk orang-orang yang insya Allah hati kita itu akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mendapatkan siraman kedamaian, kesejukan. Tidak mudah demo, hasut. Nah, insya Allah. Nah ini makanya ini saya peduli sekali. Ini bagaimana kita menyuarakan iman supaya mengupgrade iman ini betul-betul tumoto lah. Saya yakin kalau tumoto, imannya tumoto ala bidzikrillah taqmainnul qulub. Orang yang beriman pada titik kulminasi, maka yang dilakukan itu adalah selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun di dunia ini tanpa izin, tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun-daunan dari sekian juta pohon yang berkembang biak di dunia ini, satu godong pun tidak ada yang tidak lepas dari pengawasan Allah dan pengamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika musim Covid pun saya yakin kita kuatkan iman itu. Karena walaupun ini apakah ini rekayasa, rekayoso, reka-reka macam-macam, tapi tetap di atas semuanya ini Allah Maha segala-galanya. Oleh karena itu, kenapa? Karena Allah ini wallahu bikulli syai'in alim. Ketahuilah bahwa dengan segala sesuatu Allah sangat-sangat Maha mengetahui. Jangan khawatir. Jadi gak ada kekhawatiran itu. Gak ada yang namanya takut. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Begitu Rasul kejar mau sahabat Abu Bakar sudah mulai gelisah. Ya opo, kita hanya berdua di sini. Apa kata Gusti Allah? Wahai kata Muhammad, katakan kepada Abu Bakar kan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut. Gusti Allah bersama kita. Nah, kalau sudah bersama Gusti Allah bersama kita, bagaimana tidak senang kita? Bagaimana tidak bungah kita? Karena Gusti Allah Maha segalanya. Merubah sesuatu itu tidak perlu menunggu waktu. Inama amruhu ida arda syai'an ayyakulalahu kun fayakun.
Cuman sekarang ini kan kita kesadaran untuk mepet, kenal, gandolan, itu sepertinya dilupakan semuanya itu. Mengandalkan akalnya sendiri, ngakalkan kehebatannya, kepandaiannya, gelarnya, kehormatannya, status jabatannya. Kadang-kadang itu dipamer-pamerkan. Di-update di statusnya. Baru saya dilantik, baru. Tidak sadar bahwa semuanya ini akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan iman yang kokoh itu akan sadar dari mana kita berasal, apa yang harus kita lakukan, dan kemana kita akan kembali. Itu aja sebetulnya iman itu totoannya itu. Dari kamu dari mana kamu asal, apa yang kamu harus lakukan, dan kemana kamu kembali. Kembalimu hanya ada dua. Kebahagiaan selamanya atau kesengsaraan selamanya. Kebahagiaan selamanya yang namanya surga, kesengsaraan selamanya yang dikenal dengan neraka. Kamu pilih mana? Nah, orang yang tidak noto imannya secara baik, dikhawatirkan kemananya itu lupa. Dia mempuas diri di dunia. Padahal dunia itu hanya mampir. Di dunia itu hanya sementara. Wal akhiratu khairul laka minal khairu wa abqa, kan itu. Di akhirat itu ada sesuatu yang lebih istimewa dan lebih kekal. Dunia ini kan hanya ketika mata kita bisa berkedip. Coba kalau mata kita tidak berkedip, apa yang kita nikmati dari dunia ini? Wong ngantuk aja gak bisa nikmati apa-apa. Apalagi kalau tidak berkedip selamanya. Ngantuk saja loh, gak bisa menikmati apa-apa. Apalagi tidur. Makanya bergaulah dengan zat yang ngantuk saja tidak, apalagi la ta'khudhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil arna. Dengan puasa, kesadaran untuk bisa ngenali seperti itu insya Allah mulai tumbuh dalam diri kita ini. Insya Allah. Kan itu. Kalau dia sebenarnya sesimpel itu nggih. Iya. Ustadz, untuk menata iman kita. Itu, gitu. iman kita kan menyadarkan kamu dari mana. Ketika kamu tahu kamu dari mana, apa yang harus kamu kerjakan. Setelah apa yang kamu kerjakan, kamu akan tahu bagaimana kamu kembali. Itu aja sebetulnya. Kitanya yang membuat ribet. Ya kita yang membuat ribet. Aduh ini harga ini naik, bingung. Karena apa? Karena imannya hilang. Makanya tadi kalau iman tidak ditoto, Rasul sudah memprediksi manusia akan terjerumus kepada penyakit waham. Penyakit yang hubud dunya wa karahiyatul maut. Dengan orang iman yang kokoh, mati itu idaman, Mas. Bukan sesuatu yang menakutkan. Karena apa? Karena hidup di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan rasa sementara. Saiki kenyang, tahu-tahu puasa lapar. Saiki enak, tahu-tahu sakit. Ya kan? Ya bergulir itu saja. Tidak ada di dunia itu, makanya azwaja, bergandeng-gandengan. Ada susah, ada bahagia, ada laki-laki, ada perempuan, ya kan? Nah, itu ada air, ada api, gitu aja dia gandengan. Nah, di akhirat tidak ada gandengan itu. Selamanya hanya sama abadi semuanya itu. Kalau enak terus, susah terus. Nah, bermesraan terus. Ini kan itu kan. Makanya pemahaman ayat tentang bagaimana bermesraan ada bidadari, itu jangan dibayangkan kita ini akan diriputi dengan banyak wanita. Enggak, tapi itu kan gambaran bagaimana kepuasan yang kita dambakan itu kalau kembali dengan selamat, iman yang kokoh, maka dambaan itu akan tercapai. La'alanya itu la'ala akan tercapai. Nah, itu sebetulnya simple sebetulnya. Cuman kita yang membuat ribet. Oke, betul. Baik Ustadz, nanti kita lanjutnya lagi masih bersama PT Wing Surya yang perlu kita sampaikan sore hari ini. Oke siap Pak, saya siapin proposalnya sekarang ya Pak. Aduh, normal kerjaan tambah banyak. Habis keluar diskusi sama klien, lanjut meeting online terus beresin presentasi. Aduh, bakal lembur lagi. OMG, kolaps nih lama-lama. Semangat gak boleh kolaps.
gue bodyguard lo yang baru. Segar dingin SDC 1000 rasa orange. Gue bakal ngejagain daya tahan tubuh kalian dengan triple proteksi. Oh ya? Vitamin C 1000 mg, madu, dan ekstrak mint. Wow, STC 1000 baru nih. Gimana cara bikinnya? Gampang, tuang serbuk Effervescent SDC 1000 ke dalam segelas air dan es batu, aduk, siap minum. Rasa orange-nya, wuhuu! Bikin baper. Semangat kembali, Po. Siap gaspol aktivitas lagi. Baru, SDC 1000 rasa orange dan jeruk nipis. Bodyguard tubuh biar gak ngedrop. Dari Wings Food. Udah siap gaspol lembur lagi kan? Tasmania bulan Ramadan yang dinanti telah datang. Meskipun masih dalam masa pandemi, mari Tasmania kita maksimalkan ibadah puasa ini dengan niat yang tulus. Raih setiap keberkahan di bulan Ramadan tahun ini agar Ramadan ini bisa membersihkan noda-noda yang ada di hati kita. Untuk urusan noda di piring dan perabotan dapur Anda Tasmania, Ekonomi Power Liquid solusinya. Nyuci piring jadi nggak sulit, busanya lebih banyak dan yang pasti lebih irit. Kini ada varian baru Tasmania, Ekonomi Power Liquid siwak dan jeruk limau. Ampuh, lebih cepat hilangkan noda lemak di piring dan perabotan dapur Anda. Ekonomi Power Liquid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Ekonomi Power Liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Sembilan 99,4 Tasma FM cerdas dan solutif Tasma Muslim yang dirahmati Allah. Masih di program Taslim Tasma Muslim dan sekali lagi pertanyaan sore hari ini yaitu berikut adalah produk minuman dari Wing Surya. A. Panas dingin, B. Segar dingin, C. 1000 ya. Silakan atau segar dingin. Anda bisa jawab melalui pesan singkat di 081 850 4444 dengan cara ketik nama spasi jawaban. Cukup satu kali saja dan akan kita ambil satu orang yang beruntung untuk mendapatkan bingkisan lebaran dari PT Wing Surya dan tentunya akan diumumkan di program Jendela Tasma pukul 7 hingga 9 pagi. Dan saat ini tepat pukul 17 lebih 16 menit Tasma Muslim sementara dan maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya tepat pukul 17 lebih 37 menit. Nanti kita akan undur diri tepat pukul 17 lebih 30 menit ya. Monggo untuk Anda yang mau bergabung silakan 0358774494 atau juga via SMS atau WA di 0818504444 bersama Bapak Dr. Andes Haji Cici Abdul Rozak MAG tentang hikmah puasa ya atau puasa untuk meraih takwa. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi kajian kita sore hari ini terkait masalah itu tadi bahwa untuk di masa-masa seperti ini mungkin 2-3 tahun ini dengan adanya COVID banyak sekali orang yang melupakan Tuhannya dalam artian semuanya naik, ada COVID dan lain sebagainya, semua menyalahkan pemerintah, menyalahkan sana sini dan tidak menjadi bahwa itu semua karena Allah yang menjalankan gitu ya. Ya, memang betul itunya tuh. Kita pertama harus mengokohkan kembali iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika di hadapan dalam goncangan-goncangan itu tidak kaget. Tidak menjadi manusia kagetan. Sekarang ini kan kita terjebak menjadi orang kagetan. Padahal sebetulnya kalau kita hayati ya ketika musim copit ya, mesti kan harus sadar betapa mahalnya mana oksigen. Sementara kita selama ini merampok oksigen berjuta-juta kilo. Itu kan tidak sadar. Ternyata setelah dengan copit itu tahu betapa mahalnya oksigen. Berapa triliun rupiah kita harus membayar oksigen kepada Gusti Allah. Sementara membayar ke rumah sakit ketika 1 minggu saja berapa itu Pak? Itu satu. Mestinya di yang kedua, kita menyadari ternyata kalau Gusti Allah menguji sesuatu tidak ada artinya apa-apa. Banyak orang kaya raya kena copit langsung hilang sak keluarga. Bagaimana? Dan apa kebanggaan kerayaannya itu menjadi hilang sesaat, gitu kan?
tidak ada artinya apa-apa. Bagaimana taunya cari ventilator itu menjadi sesuatu benda yang sangat didewa-dewakan di saat Covid. Ya, kenapa kita tidak menghirup ke gunung? Cari suasana yang fresh, yang tidak kena polusi umpamanya. Tapi kan ternyata enggak, karena kaget dan gupuh. Nah, begitu selesai Covid, mestinya bagi orang yang sadar dan beriman, dia akan kembali untuk menoto, apa yang paling bermakna dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadzibannya itu jelas. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan ini. Itu kalau imannya betul-betul kita evaluasi, kita toto secara jelentreh, secara benar, ya insya Allah akan sadar. Atau justru sebaliknya, yaitu tadi mengkata-katain, kan itu. Ngapain Gusti Allah menciptakan saya? Ternyata saya ini penuh dengan menderita. Gusti Allah disalah-salahkan. Akhirnya, disitulah akhirnya ketika bagaimanapun iman kita implementasikan secara baik, maka butuh juga namanya penataan. Namanya organizing itu penting. Oleh karena itu perlu. Makanya alhamdulillah ajaran Islam ini ajaran yang multi lengkap. Untuk penataan bagaimana kita itu menjadi manusia-manusia yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Cuma yaitu tadi ketika imannya tidak dijadikan kerangka pijak, maka penataan itu sakarpe dewe. Dalil Al-Quran dijadikan justifikasi, dijadikan pembenar untuk karpe dewe. Mencari dalilnya untuk untuk membenarkan, justifikasi istilahnya. Kenapa? Karena imannya gonjang-ganjing. Tapi kalau imannya kokoh, sadar dibalik, aku pancene keliru. Sajane sing harus dilakukan yang ngene, milih pemimpin yang harus dilakukan jangan royoan, tapi pemimpin memang diseleksi. Bukan menawarkan diri. Itu awal mula rusak tatanan dunia itu kan begitu. Karena Rasulullah sudah mengingatkan latas alil imaroh. Ketika seleksi dilakukan dengan menawarkan diri, tunggulah. Katanya ada profesor yang sampai marah-marah dengan dengan publikasi kebohongan. Nah, itu. Ini yang perlu kita evaluasi. Kenapa? Karena iman kita goncang. Iman kita tidak tertata secara baik. Kesadaran bahwa kita akan kembali dipertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, hilang semua itu. Nah, ini yang menyedihkan kan di situ. Maka muncullah akhirnya gejolak. Bukan ala bidzikrillah tauboma. Ada seremoni doa bersama, seremoni gerakan ritual bersama. Tetapi kekokohan imannya untuk bisa mengembalikan bahwa itu semua bagaimana kita menjadikan Allah sebagai as-somad, itu tidak ditoto dulu. Makanya muncullah seremonial kan akhirnya itu. Mohon maaf ini ini kalau bicara masalah iman. Harus sadar kita tidak ada sedetik apapun dari gerak-gerik geruk manusia di dunia ini tanpa pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan apa yang dilakukan, kerentek hati di tiap-tiap diri manusia sendiri. Allah sudah menyatakan innallaha ya'lamu ma fis sudur. Inna sam'a wal basara wal fuad kan kulun dalika indallahi mas'ula. Coba disadari itu semua. Saya pikir itu bisa paling tidak bisa ngerem gejolak. Tapi kalau ini tidak ditoto maka gejolak akan berkelanjutan. Karena senengannya manusia itu di dunia ini memang halua, manua, jazua. Itu kesenangannya memang di situ. Itu sudah karakter dasariahnya di situ. Nah, kalau karakter dasariahnya dibiarkan tumbuh kembang, sementara wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budunya tidak ditoto, ya yang terjadi adalah maisatan dongka, kehidupan yang morat maharit kan itu masalahnya. Ini itu Mas Chandra yang harus kita waspadai. Jadi
Mohon maaf, maka perlulah kita ini casing, labeling ini perlu juga ditoto. Jangan kita ini bercasingnya seperti malaikat, tapi kelakuannya seperti iblis umumnya. Kan itu kan repot kan. Yang dikenal oleh para ulama dulu dikenal dengan suratuhu suratul insan, wa qalbuhu hayawan. Katanya. Ulama-ulama dulu sudah membuat pernyataan-pernyataan yang ini. Dan sekarang ini banyak terjadi Ustaz, masalah itu tadi, casingnya. Saya tidak tahu. Tetapi simbolisasi itu sudah dikritik dari dulu. Ya. Sampai Al-Quran kal an'ami balhum adolu itu Al-Quran sendiri itu sudah membuat pernyataan seperti itu. Kalau liya'budunnya tidak ditoto secara ideal. Makna ta'abudnya ini. Nah, ta'abud itu konsekuensi antara abid dengan ma'bud. Antara siapa yang kita ikuti dan bagaimana kita cara mengikuti. Ya, jangan adoh-adoh loh mikir adoh-adoh. Jenengan di sini kan sebagai karyawan dan ada direkturnya. Pernahkah enggak karyawan itu manut kepada tidak perintah direktur? Tidak ada. Ya ini kan harus manut kalau memang ingin awet. Kalau nggak ingin awet ya sekarpe kan, kan itu. Makanya Gusti Allah ada juga itu ungkapan jengkelnya Gusti Allah kan padarhum bi komrotihim hatahin. Biarkan saja manusia itu dalam kehancuran. Wah itu kan. Nah mestinya kita mulai, setelah kita sadar bagaimana iman Aristoteles, pedoman iman itu ya harus kembali kepada in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu benar-benar ingin melaksanakan segala tuntunan sesuai dengan harapan Gusti Allah, kata Rasul kita Nabi Kanjeng Muhammad SAW, fattabi'uni, maka ikutilah kepada aku. Nah sekarang ini menjadi problematik, yang ngaku penerus Rasulnya ini yang terlalu banyak. Sehingga variasi-variasi ikut kepada siapanya ini yang bikin repot kan sekarang ini. Nah, ini jadi noto iman itu ya dari setelah ketemu dengan bagaimana cara mendekati Gusti Allah, cara mengingat Gusti Allah, cara menghayati kekuasaan Gusti Allah, cara merenungi bagaimana Gusti Allah yang maha segalanya itu. Kemudian ayo jalan Tuhan itu seperti apa yang kamu ikuti. Makanya kita sebagai orang muslim yang disadarkan untuk mau kembali kepada jalan Gusti Allah secara benar. Coba 1 hari 1 malam berapa kali Mas Chandra jenengan disuruh minta petunjuk pada jalan yang lurus ini kan? Jadi memang harus jadi ikhtiar itu bagian penting dari iman gitu. Jadi iman itu bukan tenguk-tenguk nunggu getuk, tapi memang harus ada ikhtiar untuk bisa tetap hidayah Gusti Allah berjalan terus menetesi kepada kita. Ya tadi jangan sampai kamu ini terbuai oleh kekayaan harta dunia. Jangan sampai terbuai dengan anak, keturunan dan segalanya itu. Sehingga kamu semua ini lalai ingat kepada Gusti Allah. Itu dalam surat Surat Al-Munafiqun. Makanya, ini sudah mau di ujung kan. Makanya akhir dari hidup kita ini dalam Al-Quran ada 3 model penyesalan. Ada 3 model penyesalan. Penyesalan pertama adalah penyesalan yang mati di dalam kondisi Islam. Tidak dalam kondisi wa matu wahum kufarun. Di situ dia akan merana, akan berontak, akan Gusti tolong kembalikan saya ke dunia sesaat saja. Sekalipun saya disuruh menebus dunia dengan segala isinya dalam bentuk emas, saya mau. Itu penyesalan orang pertama kalau matinya tidak membawa iman. 2, orang mati tapi sudah Islam. Ini mohon maaf ini. Penyesalannya ada 2. Bagi orang Islam kalau dia mati, kalau tidak melakukan 2 perkara. Pertama dia lam naku minal musallin. Ketika dia mati, sholatnya abai. Maka akan ada penyesalan yang luar biasa ketika kita mati. Bukan di akhirat nanti, mati, masuk kubur itu namanya.
Penyesalan yang kedua digambarkan dalam surat Al-Munafikun ayat 10, bukan ayat 8, ayat 10, di mana orang Islam yang mati sudah sholat tetapi dia medit. Nah, ini tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, tidak, bahkan medit kepada istrinya aja medit, kepada anaknya aja medit. Duitnya kayak opo. Nah, hati-hatilah para bapak dan para pemirsa, kalau menjadi manusia tipe yang ketiga ini, maka sekalipun jenengan sholatnya rajin, sekalipun sudah haji, serbannya sudah bertumpuk, tetapi dalam kondisi yang tidak dermawan, tidak peduli, tidak care, medit, juga akan menyesal. Dan dia menyesalnya juga sama seperti orang yang mati dalam kondisi kafir. Gusti, tolong saya kembalikan lagi ke dunia ini. Saya hanya akan satu yang akan saya lakukan, fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Nah, maka dalam bulan puasa ini disadarkan bagaimana minimal zakat fitrah, fitrah. Nah, itu kan itu syukur kalau kita sadar ya, sehingga nah dengan iman yang kokoh, kemudian kita mempraktekkan cara-cara beragama yang benar seperti itu, maka tidak akan ada yang namanya gejolak, rebutan minyak, gejolak. Karena apa? Kita akan terdidik menjadi manusia yang peduli. Tidak ada yang namanya sabotase, tidak ada yang namanya nimbun. Nah, itu kalau benar-benar imannya tertotos secara baik dan dia belajar dengan iman yang baik, noto cara hidup di dunia itu seperti apa. Supaya tidak penyesalan menjadi 3 model penyesalan tadi. Nah, sekarang kita pilih model penyesalan yang mana. Nah, kalau tidak itu kan man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal yang kita carikan itu, tidak kepada penyesalan. Nah, untuk bisa mengatakan la ilaha illallah itu ubur rampennya perlu ada pembahasan insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Baik Ustadz, terima kasih untuk kehadiran sore hari ini dan Tasma Muslim. Demikian kebersamaan kita di program Taslim Tasma Muslim jelang buka puasa, dan terima kasih yang sudah menjawab semuanya benar. Dan Anda bisa mendengarkan nanti siapa yang beruntung mendapatkan bingkisan lebaran dari PT Wing Surya besok di jam pagi pukul 7 hingga 9 pagi di program Jendela Tasma. Akhirnya saya Chandra bersama Bapak Ustadz mohon undur diri. Fastabigul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.